tentang sahur. Sahur ini hukumnya khilaf, Masya Allah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan tentang fikih yang terdapat di bulan Ramadan. Yang pertama adalah tentang sahur. Sahur ini hukumnya khilaf, Masya Allah. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Sahur hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan, sunnah yang ditekankan. Karena sabda Nabi SAW tentang sahur ini seluruhnya bersifat perintah, yang mana perintah ini menunjukkan sesuatu yang wajib. Pada asalnya perintah menunjukkan hal yang wajib. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian karena di dalam sahur terdapat barakah. Masya Allah, barakah lagi. Sahur mendapatkan keberkahan. Keberkahan menjalankan sunnah Nabi SAW, keberkahan menguatkan badannya ketika dia menjalankan ibadah puasa. Berbeda dengan orang yang tidak sahur, lemes. Dan di dalam sabda yang lain bahwasannya Nabi SAW bersabda, al-farqu baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahur. Perbedaan antara puasa kita dengan puasa ahli kitab dengan sahur. Mereka tidak sahur. Nah, kenapa menjadi sunnah? Karena Nabi SAW pernah puasa namun tidak sahur. Namun hal tersebut dijalankan ketika puasa sunnah. Ketika Nabi SAW datang kepada istrinya, apakah ada makanan pada hari ini? Tidak ada ya Rasulullah. Faidzan ana shaim. Kata Nabi SAW, kalau gitu saya puasa. Padahal Nabi SAW tidak sahur. Maka turun dari asalnya wajib menjadi sunnah. Namun sunnahnya ditekankan. Jangan sampai kita meninggalkan sahur, karena ada keberkahan di dalam sahur. Nah, batasan sahur seseorang, kapan dimulai sahur? Kapan? Menjelang subuh. Pendapat yang lain muntasaful lail, dari pertengahan malam, jam 12, jam 1. Namun pendapat ini kurang kuat. Karena sahur maknanya adalah kubail fajr atsani. Sedikit sebelum waktu fajar yang kedua tiba. Jadi kalau makan sahur di jam 12, di jam 1, ini namanya makan malam. Nanti jam 6 sudah lapar lagi dia. Nah, ini mungkin masih banyak ya yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Dan Nabi SAW beliau sahur kurang lebih seseorang itu membaca
60 ayat di dalam Al-Quran. Jadi kurang lebih 15 atau 30 menit sebelum azan. Dan Nabi SAW bersabda, "Kulu washrabu idza adzana Bilal hatta adzana Abdullah ibnu Ummi Maktum." Ketika Bilal itu azan, silahkan makan dan minum. Sampai Abdullah bin Ummi Maktum itu azan. Karena ada 2 azan sebelum ketika subuh. Sebelum fajar kedua datang itu azan karena untuk mempersiapkan orang-orang yang masih tertidur untuk bersiap-siap. Kemudian barulah azan kedua ketika fajar kedua itu terbit. Apa tanda fajar kedua atau fajar pertama? Bedanya apa? Lihatin jam. Enggak ada ini. Enggak ada orang-orang naik ke loteng melihat fajar kedua atau pertama. Ya, fajar pertama itu munculnya garis putih di cakrawala. Nah, fajar pertama ini kelihatan sebelum fajar kedua, namun hilang. Barulah muncul fajar kedua, putih tapi agak kuning. Putih tapi agak kuning. Tapi ini yang bisa melihat hanya yang di dataran ya. Tidak bisa ada bangunan. Ntar malah yang dilihat? Cahaya-cahaya yang lainnya. Tapi yang di dataran yang bisa melihat. Ini bedanya fajar pertama dan kedua. Intinya Nabi SAW sahur hampir datangnya waktu subuh atau fajar kedua. Nah, imsak di adat kita, di daerah kita ini hanya untuk rambu-rambu agar seseorang berhati-hati. Tapi ada juga yang berpemahaman imsak ini sudah tidak boleh makan dan minum. Nah, ini yang salah. Ya. Jadi imsak itu masih boleh makan dan minum, silakan. Sampai muadzin mengumandangkan azannya. Ya, sampai di sini bisa difahami. Jadi imsak itu belum stop makan, masih boleh seseorang makan dan minum. Nah, ketika sudah azan tapi masih ada kalau kesiangan sudah azan belum makan, udah enggak usah. Enggak boleh. Azan stop. Azan stop. Ini yang paling kuat. Walaupun ada hadis yang menunjukkan bahwasannya ketika seseorang masih ada makanan di tangan, harus dimakan terlebih dahulu. Yaqdi hajatahu. Dia harus selesaikan hajatnya terlebih dahulu, baru kemudian selesai. Namun hadis ini dikritisi oleh para ulama. Kita lebih kepada pendapat yang mengatakan ketika azan stop. Ini yang lebih berhati-hati.
Karena di dalam Al-Quran, di dalam hadis yang lainnya sudah jelas, kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajr. Sudah jelas kalau sudah benang putih itu terlihat dari benang yang hitam, maksudnya fajar tadi, maka sudah stop untuk makan dan minum. Inilah yang lebih dikuatkan. Walaupun ada yang berpendapat tadi boleh memakan makanan yang sudah ada di tangannya, bukan di piring ya. Nah, ini namanya mindo. Bukan sahur lagi, mindo. Ya. Allah Ta'ala. Kenapa? Nah, yang di dalam mulut habiskan. Habiskan. Yang di dalam mulut habiskan. Habiskan, jangan pura-pura ngunyah 33 kali. Sunnah Ustaz 33 kali kunyah. Jangan. Ini waktu darurat sudah. Enggak ada 33 kali. Habiskan langsung, telan. Taib, wallahu taala. Ini terkait sahur, ini terkait sahur. Kemudian ketika kita berpuasa, masih ada waktu? Masih sampai jam berapa? Hah? Jam 7. Ya, biasanya makan selesai jam 7 kan? Baru sahur ya. Tapi pembatal puasa. Ya, ketika kita sudah masuk ke puasa, kita harus mengetahui pembatal-pembatal puasa. Ada yang disepakati oleh para ulama, namun ada juga yang dikhilafkan oleh para ulama. Yang pertama adalah al-aklu wasyurb. Makan dan minum, ini jelas. Ini jelas pembatal puasa. Ini jelas pembatal puasa. Namun ada perselisihan di dalam makan dan minum. Ada yang namanya suntikan, ada yang namanya suntikan. Apakah suntikan itu yang ada cairannya membatalkan puasa ataukah tidak? Contohnya suntikan apa? Infus. Ya, kalau infus jelas, karena banyaknya cairan yang masuk ke dalam tubuh manusia. Tapi kalau ini suntikan yang lab. Kalau tes darah itu disedot ya. Kalau sedot darahnya sedikit, ini tidak membatalkan. Tapi kalau darahnya banyak seperti berbekam, donor darah, ini khilaf di antara para ulama. Karena Nabi SAW pernah bersabda, seseorang yang berbekam dan yang membekam, maka batal puasanya. Seseorang yang berbekam dan yang membekam, maka batal puasanya. Namun hadis ini mansukh. Mansukh artinya dihapus. Karena ada hadis yang menjelaskan setelah hadis ini turun,
bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam membolehkan berbekam. Kalau tidak salah sahabat Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau berbekam namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melarangnya. Jadi sudah terhapus. Walaupun sebagian pendapat yang lain masih menunjukkan bahwasanya berbekam ini membatalkan puasa karena banyaknya darah yang diambil. Ya, kalau kita lebih kepada tidak usah berbekam. Masih banyak bulan-bulan yang lainnya. Ini bulan lain gak berbekam, tiba-tiba Ramadan dibekam. Nah, ini yang masalah. Sekalinya bekam langsung kurang ini darahnya, terus lemes. Akhirnya lemes, pusing, mual-mual. Pas dites hamil. Ini ibu-ibu dan bapak-bapak. Nenek-nenek, Masya Allah, masih kuat. Nah, berbekam ini khilaf di antara para ulama, namun kita mengambil pendapat yang lebih kuat, yaitu berbekam tidak membatalkan puasa. Namun untuk kehati-hatian, seseorang hendaknya menjauhkan diri dari berbekam ketika berpuasa. Nah, kalau ada obat yang masuk ke dalam suntikan, kalau ada obat yang masuk dari suntikan, contohnya seperti kayak kemarin apa namanya, vaksin, seperti vaksin. Nah, apakah ini membatalkan puasa seseorang ataukah tidak? Ini juga diperselisihkan oleh para ulama. Namun yang bisa menjawab adalah dokter. Apakah suntikan ini memberikan gizi atau tambahan konsumsi kepada tubuh manusia ataukah tidak? Iya, berfungsi sebagai makanan ataukah tidak? Kalau tidak, maka dia tidak membatalkan. Tapi kalau ternyata ada vitamin atau nutrisi, maka ini membatalkan puasa. Ini yang membatalkan puasa. Wallahu taala a'lam. Namun sedikit, jangan suntikan yang banyak. Kalau banyak ya tetap cairannya itu masuk ke nutrisi. Kemudian yang ketiga, al-jima'. Nah, apa al-jima'? Ya. Berhubungan suami istri, jelas batal puasanya. Bahkan ini mendapatkan hukuman membayar kafarah. Kafarahnya besar lagi. Lupa. Ada seseorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat ini berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Halaktu ya Rasulullah." Sungguh aku binasa. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kenapa? Ma halakta? Apa yang membinasakan dirimu? Jama'tu imra'ati nahara Ramadan. Aku telah menyetubuhi istriku di siang hari di bulan Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak langsung menjustifikasi. Tidak. Ditanya dulu, benarkah? Apakah kamu benar-benar menjima istrimu? Apakah seperti jarum masuk ke dalam
Salah. Benang masuk ke dalam jarum, atau ember masuk ke dalam sumur. Karena harus itu masuk. Masuk enggak benar-benar? Naam ya Rasulullah. Iya. Tapi kalau begitu, hendaknya kamu mencari budak dan merdekakan dia. Bisa enggak? Itqu raqabah. Merdekakan budak, bisa enggak? Enggak bisa ya Rasulullah. Tapi kalau enggak bisa, 2 bulan puasa berturut-turut. Ini baru beberapa hari aja enggak kuat ya Rasulullah. Saya enggak kuat. Tapi berarti kasih makan 60 orang miskin. Enggak ada orang miskin yang lebih miskin dari saya ya Rasulullah. Masya Allah. Nah kalau kayak gitu kan, kalau bapak-bapak atau kita semua di sini udah miskin belagu. Nah. Tapi Nabi SAW beda coba. Enggak kayak gitu omongannya, enggak kayak kita. Kemudian tiba-tiba ada seseorang yang membawakan keranjang kurma. Masya Allah, pas banget gitu. Ya udah, ini ada kurma, silakan bagikan ke fakir miskin, silakan. Nah tadi nggak ada yang paling miskin dari kita. Ya udah, bawa pulang ke rumah, kasih keluargamu makan ini kurma, silakan. Masya Allah, double untungnya. Tapi jangan coba-coba. Satana paling miskin nih kayak gini. Jangan coba-coba. Nah ini bahaya. Beda dengan seseorang yang berbuka dengan cara sengaja. Kalau jima itu mendapatkan kafarah. Tapi kalau sengaja, khilaf. Ada yang juga bilang bayar kafarah, ada yang tidak. Tapi lebih tepat tidak membayar kafarah. Misalkan dia puasa tapi kayaknya enggak kuat, akhirnya buka dengan sengaja, maka dia tidak diberatkan oleh kafarah, hanya untuk mengganti di bulan yang lainnya, di bulan yang lainnya. Nah, kalau misalkan berhubungan suami istri itu saat kita nggak puasa gimana Ustaz? Tapi pada saat Ramadan, mungkin saat safar gitu, nambah. Ada kejadian seperti ini, ada yang pernah melakukan. Bisa gitu, pas mudik. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adanya rukhsah ketika seseorang bersafar, atau mungkin seseorang yang sudah tidak bisa berpuasa, seperti orang tua yang sudah berumur dan dia tidak bisa berpuasa, tapi di dalam benaknya masih kuat untuk menjalankan keinginan syahwatnya tersebut. Maka yang pertama bagi orang ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan rukhsah kepadanya bukan karena hal tersebut, karena adanya masyaqqah, kesulitan. Karena agama Islam ini yusrun, mudah. Namun rukhsah ini jangan dijadikan kesempatan untuk seseorang. Ketika seseorang tidak berpuasa pun di bulan Ramadan karena ada uzur yang syar'i
maka dia pun harus menjaga syahwatnya. Tidak boleh dia makan seenaknya. Tidak boleh dia tadi berhubungan dengan istrinya walaupun dengan safar. Tidak boleh, dia harus menjaga bulan Ramadan. Dia harus menjaga bulan Ramadan. Kalau dia mau berjima, silahkan di malam hari. Ketika azan maghrib Allahu Akbar, waktu qomat masih ada 5 menit. Cukup. Cukup enggak? Cukup. Kurang. Kata ibu-ibu paling 2 menit. Cukup. Bahkan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau berbuka dengan berhubungan dengan istrinya. Yaitu kalau memang dia tidak kuat dengan syahwatnya, langsung berbuka dengan hal yang seperti itu. Boleh. Resikonya ketinggalan iqamah. Ya berarti tahan. Tahan, tapi nggak bisa. Nanti pas sholat dipikirin, jangan. Astagfirullah. Masa nggak bisa? Stop dulu. Bulan Ramadan di rem dulu. Ganti rem barunya. Jangan rem blong. Yang kemarin remnya udah blong, diganti dulu di bulan Ramadan. Jangan sampai kebablasan. Tapi ini jima di bulan Ramadan, di siang hari di bulan Ramadan ini membatalkan puasa, bahkan pembatalannya besar, bahkan mendapatkan kafar, yaitu membebaskan budak, kemudian berpuasa di 2 bulan berturut-turut ya, bukan semaunya, selang-seling tidak. Kalau dia berpuasa 2 bulan berturut-turut, kemudian di hari ke-5 batal, ulang. Berat ini. 5 ke 5 batal, maka diulang. Bahkan bukan 5 9 batal. Harus 60 hari. 2 bulan berturut-turut. Ustaz, saya mengambil 29 hari, bukan 30 hari. Ya, intinya sesuai dengan tadi hilal yang ditentukan. Nah, kalau hilal gimana penentuannya? Ada yang sudah tahu? Kemarin yang memakai teropong ada. Nah, jadi hilal itu adalah bulan yang baru. Bulan yang baru. Karena Hijriyah menggunakan Qamariyah, kalender Qamariyah, maka dia melihatnya bulan. Jadi penglihatan hilal ini bumi misalkan ya. Ini bumi. Dan ini matahari. Nah, hilal itu terlihat ketika matahari terbenam. Ketika matahari terbenam. Kalau masih di atas, hilal tidak akan terlihat karena masih terang. Sinarnya masih terang. Tidak akan terlihat itu bulan. Masih kalah dengan sinar matahari. Maka bisa dilihat ketika terbenam. Ketika terbenam, apakah bulan itu berada di atas matahari ataukah di bawah matahari? Jadi bulan itu berputar seperti ini. Sama. Nah, ketika bulan masih berada di bawah, berarti bulan yang baru belum muncul. Belum muncul. Ketika berada di atas matahari, maka dilihat apakah 1 derajat. Derajat ini maksudnya
kalau kita belajar matematika sudut ya. Apakah 1 derajat tingginya atau 2 derajat lebih tinggi atau 3 derajat? Kalau 1 atau 2 derajat maka mustahil mata ini melihat bulan yang baru tersebut atau hilal. Karena sangat tipis dan waktunya cepat. Dan kalah masih dengan sinar matahari yang terbenam. Karena masih pendek itu susah. Karena sinar matahari itu masih terang. Nah, kalau 3 derajat ini waktunya sudah semakin lama. Jadi 1 derajat itu kurang lebih 4 menit lamanya. Jadi kalau 3 derajat kurang lebih 12 menit. Masih bisa dilihat dan diprediksi. Nah, inilah pendapat mereka, fatwa mereka ketika bulan itu 1 atau 2 derajat itu masih belum bisa diprediksi karena sulitnya terlihat bulan yang baru itu ketika 1 atau 2 derajat. Dan jamaah kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelajaran ketika menentukan 1 bulan yaitu dengan melihat hilal. Ingat, melihat hilal, bukan adanya hilal. Jadi harus melihat hilal, bukan adanya hilal. Nah, ini yang harus diperhatikan. Karena Nabi SAW bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi." Puasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah kalian karena melihat hilal. Berbuka maksudnya di sini adalah Aid. Hari terakhir di bulan Ramadan. Apakah bulan Syawal sudah terlihat ataukah belum? Nah, ini ijma' kesepakatan para ulama di dalam menentukan bulan yang baru. Bukan dengan hisab. Hisab dijadikan sebagai patokan ketika seseorang tidak melihat hilal. Tapi acuan utama melihat hilal. Fa in ghumma 'alaikumul hilal, kalau hilalnya tidak terlihat, fa akmilul iddah 30 yauman. Maka kalau hilalnya tidak terlihat maka sempurnakan 30 hari. Mudah enggak? Mudah. Tapi kemarin ya enggak tahu ya. Apakah hilalnya terlihat ataukah tidak? Terlihat. Info terlihat di Aceh. Berarti ada 2 tempat ya. Kemarin ada di Bali dan di Aceh. Berarti terlihat. Terlihat. Nah, ini masalah terkait hilal, penentuan hilal. Jadi kalau hilalnya bulannya belum baru, itu hilalnya berada di bawah matahari. Nah, kalau hilalnya itu sudah menentukan bulan yang baru, di atas matahari beberapa derajat. Kalau sudah di pertengahan maka derajatnya lebih tinggi. Makanya kalau bulan purnama itu terlihat ya, jelas terlihat. Nah, ini baru ketiga nih. Lanjut. Tumben ini. Hah? Cukup.
Sarapannya belum siap, tenang aja. Di rumah juga nggak ngopi. Ini sedikit lagi untuk pembatal puasa. Ya. Hah? Yang keempat adalah inzalul mani bi fi'lihi qasdan. Mengeluarkan mani dengan sengaja. Nah, ini membatalkan puasa. Ini membatalkan puasa. Enggak usah disebut ya. Terserah mau bagaimana caranya, intinya dia sengaja mengeluarkan maninya tersebut. Kalau mimpi ini tidak membatalkan puasa. Contohnya setelah sholat subuh dia tidur, kemudian bermimpi, mimpi aneh lah, ya. Keluar, maka ini tidak batal puasanya, dilanjutkan. Nah, dia mandi ketika ingin menjalankan ibadah sholat. Tapi kalau dia nanti sholat zuhur, nggak apa-apa, dia jalan-jalan tanpa mandi. Tapi dirinya berhadas, kotor. Dirinya kotor, nggak boleh ngapa-ngapain, baca Quran, nggak boleh sholat duha, masuk masjid, ya kotor dirinya. Maka seseorang hendaknya mandi ketika junub. Udah terakhir itu. Nah, bagaimana dengan mencium istri? Ada yang mencium istri ketika puasa? Banyak. Nah, ini khusus yang masih muda ya. Masih muda. Nabi SAW, beliau adalah orang yang sangat sayang kepada istri-istrinya. Ketika beliau berpuasa, beliau pun mencumbui istrinya, mencium, mengelus. Namun Nabi SAW adalah orang yang paling bisa menahan syahwat. Oleh karenanya Nabi melakukan hal tersebut. Nah, berbeda dengan seseorang yang tidak kuat dengan syahwatnya, jangan cium-cium. Jadi mencium asalnya boleh, tidak batal puasanya. Namun dengan syarat tidak menggunakan syahwat. Itu tidak menjadi sunnah. Itu bisa menjadi sunnah karena Nabi SAW melakukan hal tersebut. Tapi tidak dengan syahwat. Jangan nafsu. Cium-cium, jadi. Asalnya boleh mencium istri sendiri, jangan istri orang. Istri sendiri boleh, tapi dengan syarat tidak dengan syahwat. Kalau mencium dengan syahwat tadi, misalkan keluar air maninya, maka ini batal puasanya. Maka ini batal puasa. Tidak. Untuk kafarah hanya untuk yang berhubungan. Hanya untuk yang berhubungan. Nah, kalau yang keluar madhi itu kemarin sudah kita jelaskan adalah cairan yang keluar karena syahwat. Kalau capek wadi. Karena syahwat keluarlah madhi. Ya. Maka kita lihat apakah kita memilih pendapat madhi itu najis ataukah tidak najis. Karena ada perbedaan tentang cairan madhi.
apakah najis atau tidak najis. Yang najis dibedakan dengan mani. Yang suci, yang tidak najis maka disamakan dengan mani. Mana pendapatnya? Najis atau tidak najis? Pilih najis, berarti tidak sama dengan mani, tidak membatalkan puasa. Namun najis harus dibersihkan pakaiannya. Bukan pakaian baju, bukan. Tapi celana dalamnya. Tidak. Tapi kalau misalkan madhi itu suci, maka dia disamakan dengan mani. Karena yang berpendapat suci menyamakan dengan mani. Menyamakan dengan mani. Maka ini pun berkesinambungan dengan puasanya. Berarti batal puasanya. Walaupun dia suci. Dan dia wajib mandi. Aduh, kayaknya ana milih yang najis aja kalau gini. Giliran tidak puasa milihnya suci. Jangan, harus konsisten. Mana pilih? Seenaknya. Jangan. Kalau ana lebih pendapat yang najis. Tidak sama dengan mani, Karena Nabi SAW memerintahkan seseorang yang terkena madhi di dalam pakaiannya untuk cipratkan air. Cipratkan air ini menunjukkan kenajisan madhi. Ini menunjukkan kenajisan madhi. Nah, ibu-ibu udah pada pulang nih. Bu, pulang bu. Masya Allah. Mau masak lagi. Ada taklim lagi, Masya Allah. Ibu-ibu emang. Nanti ada taklim. Ada taklim ibu-ibu. Nyambung ya. Tapi untuk bapak-bapak bagaimana? Cukup. Ini masih banyak. Besok lagi. Makanya kalau kita bicara Ramadan itu tidak akan habis. Belum kita ke ibu-ibu nanti yang hamil seperti apa, kemudian yang sakit seperti apa, apakah mengganti ataukah membayar fidyah atau seperti apa. Ya, masih banyak hukum-hukum yang belum kita sampaikan. Mudah-mudahan tapi sudah baca ya, sudah faham semua atau sudah mendengarkan yang dari yang lainnya terkait masalah hukum-hukum yang belum kita jelaskan. Namun karena waktu yang sudah menunjukkan pukul 6:30 ya, dan mungkin yang lainnya ingin membaca Al-Quran lagi dan menjalankan ibadah yang lainnya, mungkin kita cukup sampai di sini. Mudah-mudahan nanti ya sudah tidak ketemu lagi sampai nanti setelah Lebaran, setelah Idul Fitri. Belum doa, amin lagi. Pertanyaannya dulu apa langsung udah cukup ya? Cukup karena pertanyaannya tadi udah di tengah-tengah ya, sambil jalan ya. Tapi mungkin ini yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Intinya bulan Ramadan jangan sampai kita sia-siakan, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman ayyaman ma'dudat, hari-harinya terbilang sedikit, 30 hari atau 29 hari. Maka hendaknya kita bersemangat di bulan Ramadan, jangan kita sia-siakan.
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita di bulan Ramadan sehingga kita bisa menjalankan ibadah di bulan Ramadan dengan baik sampai Ramadan itu meninggalkan kita dan kita mendapatkan keutamaan di bulan Ramadan. Dan semoga Allah menemukan kita kepada bulan Ramadan selanjutnya dan selanjutnya. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.